Kunci kebijaksanaan. Refleksi pagi 1555. Apa manfaat bagi seseorang bila ia bijak dan memiliki hikmat Tuhan? Mari dengarkan nasihat dari Amsal 21 ayat 22. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Saudara-saudara, pada zaman dulu, sebuah kota berbenteng yang dijaga oleh para pahlawan yang pandai berperang merupakan jaminan keamanan yang terpercaya. Orang yang tinggal di kota benteng seperti itu tentu akan merasa aman dan menjadi begitu percaya diri sehingga mereka tidak merasa perlu lagi untuk percaya kepada Tuhan. Hanya saja, bila seseorang memiliki hikmat Tuhan dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, maka benteng kota yang sekuat apapun pasti bisalah dirobohkan. Inilah kunci kebijaksanaan. Saudara-saudara, Yosua 6 menceritakan bagaimana kota Yeriko yang bertembok tebal dan dijaga oleh para pahlawan perkasa akhirnya runtuh karena Yosua mau menaati apa yang diperintahkan Tuhan. Sikap ketaatan yang didasari oleh sikap takut akan Tuhan inilah yang merupakan permulaan hikmat. Dengan memiliki hikmat Tuhan, maka Yosua menjadi orang bijak yang mampu mengalahkan kota berbenteng yang kuat. Inilah sikap bijak yang harus diteladani oleh setiap orang percaya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama belajar menaati firman Allah dan janganlah kita sekali-kali bersandar pada kekuatan dan hikmat manusia. Di dalam sikap seperti ini, kita akan menjadi orang bijak yang dapat menghadapi segala tantangan seberat apapun itu. Berkata benar secara bijak. Refleksi pagi 1556. Mengapa penting bagi setiap orang untuk berhati-hati dalam berkata-kata? Mari dengarkan petunjuk Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Saudara-saudara, sejak zaman dulu telah banyak kesalahpahaman, pertengkaran, permusuhan, bahkan peperangan yang terjadi akibat orang tidak berhati-hati dalam berkata-kata. Kata-kata sembrono yang disampaikan tanpa maksud jahat pun bisa menimbulkan permasalahan besar, apalagi kalau kata-kata itu disampaikan dalam ketersinggungan, kemarahan, dan kebencian. Kata-kata sembrono yang keluar dari mulut seseorang, baik dengan atau tanpa maksud jahat, tetaplah bisa membawa malapetaka. Menguasai lidah memang sangatlah penting. Saudara-saudara, di masa kini tidak hanya perkataan, tetapi juga tulisan di media sosial sering bisa menimbulkan permasalahan besar. Bahkan, ada saja orang yang justru sengaja menyampaikan kata-kata bohong yang kemudian menimbulkan kebencian dan permusuhan dalam masyarakat. Akibatnya, banyak orang akhirnya menjadi dibodohi dan disesatkan oleh berbagai perkataan yang sembrono ataupun licik itu. Perkataan dan tulisan yang sembrono, tidak baik ataupun bohong, ini tentu haruslah dihindari oleh setiap orang percaya sesuai dengan panggilannya untuk menjadi terang dunia. Oleh sebab itu, marilah kita berhati-hati dalam berkata-kata dengan selalu belajar berkata-kata benar secara bijak.
Mari muliakan Tuhan dalam setiap tutur kata kita. Menjauhi kesombongan. Refleksi pagi 1557. Apa sikap yang tidak dikenan Tuhan? Mari kita simak peringatan Amsal 21 ayat 24. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Saudara-saudara, umat Tuhan yang suka bertindak kurang ajar, sombong, dan suka mencemooh akan mengalami hukuman Tuhan seperti yang terjadi pada Raja Uzia, Raja Yehuda. Di 2 Tawarikh 26 diceritakan bagaimana di awal pemerintahannya Raja Uzia telah melakukan hal-hal yang benar di hadapan Allah. Hanya saja setelah ia merasa kuat, di dalam kesombongannya, ia melakukan hal merusak dengan membakar ukupan di atas mezbah, sehingga Raja Uzia dihukum Tuhan dengan penyakit kusta. Sikap sombong memang sikap yang mencelakakan. Saudara-saudara, berlawanan dengan sikap sombong, Yesus Kristus telah memberikan teladan dalam sikap kerendahan hati di Filipi 2 untuk diikuti oleh setiap orang percaya. Yesus Kristus yang walaupun ia Allah, ia telah merendahkan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia, bahkan menjadi hamba bagi semua dan mati di kayu salib untuk penebusan dosa manusia. Kerendahan hati inilah hakikat dasar yang seharusnya ada pada kehidupan setiap orang percaya. Hanya saja, karena godaan berbagai sifat kedagingan dan daya tarik jahat dari dunia, orang percaya sering terhanyut dan lupa akan panggilannya. Bukannya mengikuti teladan Kristus, orang percaya malah mengikuti kemauan si jahat. Karenanya, marilah kita jauhi kesombongan dan belajar rendah hati.